Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi untuk membahas kitab Hidayatul Auliya yang dalam kesempatan ini kita memasuki bab yang berjudul Adabul Aqli. Adab, etika, tata krama, al-akli, makan. Jadi dalam urusan makan itu juga ada adab dan tata kramanya. Bagaimana kemudian adab dan tata krama yang akan kita pelajari dalam kitab ini? Kul ba'da dzalika min halalin la syubha, ya. Maka makanlah gitu ya, ba'da dzalika setelah itu ya, setelah melakukan aktivitas-aktivitas ya, kesibukan di dalam menuntut ilmu, dalam ibadah atau mencari nafkah, maka makanlah min halalin la syubha, ya, dari barang makanan yang halal dan tidak mengandung subhat. Jadi bukan makanan-makanan yang subhat, makanan yang halal yang sudah jelas gitu ya, bukan makanan yang subhat. Malam yadum masara'u dzalika kullillah. Malam yadum masara'u, dan apa yang tidak ya, asyar'u yadum ya, apa yang syariat ya tidak dianggap itu buruk, sesuatu yang dilarang, dzalika kullillah, maka itu adalah dihalalkan. Jadi dalam hal makanan kita tinggal melihat saja ya, di dalam ajaran agama kita, di dalam syariat agama Islam itu ya, apakah syariat melarang atau mengharamkan suatu makanan? Apabila suatu makanan tidak diharamkan, tidak ada ya, aturan yang jelas ya tentang makanan itu, maka ya, alhamdulillah, maka ya, makanan itu dihalalkan. La syai'a anfa'u min taqalluli aklihi, dan tidak ada sesuatu anfa'u yang lebih bermanfaat min taqalluli ya, dalam hal ini ya, yaitu tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dibanding ya dengan taqalluli aklihi, sedikitnya makan, kemudian wasyarabihi, dan juga minum ya, lil jismi, untuk badannya, wadin ta'ala, dan juga untuk agama yang luhur ya. Jadi tidak ada sesuatu yang membawa manfaat ya, buat badan kita dan juga buat agama ya, kecuali kita makannya jadi taqalluli aklihi, jadi makannya sedikit, jadi tidak terlalu banyak makan ya. Maka penting sebenarnya ya, di dalam hal baik itu takaran jumlah makanan yang kita konsumsi ya, itu tidak terlalu banyak atau berlebihan. Maka di dalam hadis kan juga ada yang menyebutkan ya, makan itu ya sepertiga ya, itu untuk apa, makanan sepertiga untuk air dan sepertiga untuk udara, sehingga tidak semua perut kita, lambung kita diisi dengan makanan ya. Maka prinsipnya adalah sebenarnya taqalluli aklihi ya, menyedikitkan, jadi tidak terlalu banyak ya di dalam makan dan minum. Afatu sibahin tiklu jismin qaswatul qalbi la izzalatu fitnatan mutamal mila. Dan apa yang dinamakan afatu sibahin ya, bahayanya kenyang. Jadi kalau makan terlalu banyak itu ya, maka membawa bahaya
Apa mudaratnya, bahayanya dari kekenyangan ya? Di antaranya adalah siklojismin ya. Badan menjadi berat. Jadi artinya kalau badannya berat ya kegemukan. Kalau kegemukan ya aktivitasnya menjadi tidak ya bisa lebih cepat di dalam bergerak gitu ya, terhambat gitu ya. Bawa badan aja susah begitu ya, apalagi membawa beban yang lain gitu ya. Beban badannya aja sendiri sudah susah gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan beban-beban tugas-tugas yang lain. Jadi kalau geraknya sudah lambat gitu ya. Nah, itu tanda-tanda dari bahaya dari kekenyangan, karena salah satu aspek dari kekenyangan itu adalah siklogismin, membuat badan menjadi berat ya. Qaswatu qaswatul qalbi, dan juga ya membuat hati kita menjadi keras gitu ya, badannya sudah susah bergerak dan hatinya ya, menjadi hati yang keras. Al izalatu fitnatan mutamal mila ya, maka juga bisa al izalatu fitnatan. Jadi orang-orang yang kekenyangan di samping berat badannya menjadi semakin mungkin tidak terkendali karena banyak makan, kemudian hatinya menjadi keras, ya, akan susah untuk dinasehati mungkin, ya, banyaknya penyakit hati di dalamnya, dan juga ya, hilangnya al-izalatu fitnatan, dan hilangnya kecerdasan. Jadi terlalu kenyang itu juga bisa mengganggu kecerdasan, ya. Daya pikir kita menjadi lambat, ya. Diajak berpikir lebih banyak ngantuknya gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu bahaya ya dari kekenyangan. Dan apalagi tad'ifu jismin an ibadati rabbi. Tad'if dan melemahkan jismin, anggota badan ya, untuk dapat beribadah kepada Rabbihi, kepada Tuhan, yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya berat badannya sudah berlebihan, susah bergerak, otomatis ya akan melemahkan badannya ya, untuk bisa beribadah. Jadi ibadah menjadi malas gitu ya, tidak rajin, tidak siap-siap gitu, ketika beribadah. Karena bawaannya dari badan yang tidak ringan, maka perlu kita ya, kalau badan kita ringan kan buat lari juga enak, buat hal-hal yang kemudian membutuhkan ya energi, kecepatan, itu saya kira jauh lebih bagus ya dibandingkan kita dengan memiliki badan yang berlebihan. Maka kalau di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu kan juga diceritakan bagaimana ya tanda-tanda ya orang-orang yang hidup ya, di eh, negara yang banyak, yang wilayah yang banyak makanan dan yang sedikit makanan ya. Mereka yang hidup ya berlebihan ya biasanya badannya itu tambun ya. Tapi kalau mereka hidup ya di tempat-tempat yang makanan itu tidak berlebihan, tidak berlebihan, biasanya badannya lebih ramping gitu ya. Itu dicontohkan di situ kalau dalam kitab Muqaddimah, itu postur orang-orang Andalusia dan orang-orang di Maroko itu berbeda. Kalau Andalusia itu ramping-ramping ya. Berarti kalau di Maroko katanya tambun-tambun, besar-besar gitu. Nah, kalau dari sini disebutkan bahwa orang-orang yang badannya berlebihan, mungkin kebanyakan lemak ya, karena makannya banyak, kecerdasannya menjadi berkurang, kemudian fisiknya menjadi lemah ya. Bisa saja ya karena banyak makan ya, maka penyakit juga akan semakin banyak ya datang ya, karena sebagian besar penyakit juga berasal dari perut, dari apa yang kita konsumsi. Jadi setelah tad'ifu jismin yang membuat lemah badan kita ya, an ibadati rabbi untuk bisa beribadah kepada Allah ya, juga jalbun linaumin fahdaronhu wa abahila gitu ya. Maka kekenyangan
itu juga bisa menyebabkan kita jalbun linaumin, menarik kita untuk tidur gitu ya. Gampang ngantuk gitu ya, ingin tidur. Jadi kalau udah kondisi-kondisi seperti itu, fahdaron, maka berhati-hatilah, wa abhilah, dan betul-betul tinggalkan ya kebiasaan untuk makan yang kenyang atau berlebihan di dalam makan ya. Maka sunnahnya itu kan kalau makan sudah hilang makan gitu ya sebelum kenyang. Jangan sampai kemudian kita paksakan sampai ya semua dimakan sampai betul-betul kenyang. Setelah makan kita sudah tidak bisa bergerak lagi, setelah itu ketiduran gitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi masalah. Nah, itu adalah panduan etika kita berkaitan dengan makan ya, makan yang halal, kemudian makannya tidak terlalu kenyang ya, menyedikitkan makan dan minum itu lebih utama begitu untuk badan kita dan lebih jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan agama kita karena kalau sudah makannya kebanyakan ya, badan menjadi berat, ya, kecerdasan berkurang, badan menjadi lemah ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya membuat kita jalbun linaumin ya cenderung ya untuk mudah untuk lebih suka tidur ya daripada beraktivitas. Maka fahdharonhu wa abdillah, dan berhati-hatilah ya dan tinggalkan kebiasaan ya berkenyang-kenyang dengan makanan. Il ba'da lika lis-suhadi li ta'atin. Il qaulilah. Maka tidurlah sebentar ya, setelah aktivitas-aktivitasnya gitu ya. Ya perlu ada waktu lis-suhad li ta'atin untuk bisa bangun pada malam hari ya, untuk ketaatan. Jadi ada waktu kita diminta untuk tidur. Ya. Biasanya qaulillah itu ya bisa dilakukan sebelum sholat duhur ya. Itu tidur sebentar begitu ya. Kemudian menjelang sholat duhur sudah bangun. Jadi tidak terlalu lama juga tidurnya sampai berjam-jam ya. Mungkin cukup 30 menit gitu ya. 30 menit sebelum duhur qaulillah ya, tidur kemudian bangun sebelum um, sholat duhur ya. Cuman tabi dan kemudian ya, terjagalah atau bangunlah qabla zawali asallula ya. Dan bangunlah sebelum waktu zawal ya. Sebelum waktu zawal itu ya sebenarnya sebelum waktu duhur ya, betul-betul sebelum waktu duhur secara pelan-pelan ya bangun ya tasallula ya secara perlahan. Wadduhra sholli jama'atan ma'sunnatin. Dan pada waktu duhur sholli jama'atan maka sholatlah jamaah ya. Dan juga dibarengi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau tidur dulu sebelum duhur maka pada saat menjelang duhur harus sudah bangun. Jangan sampai kebablasan ya tidurnya. Kalau kita makannya banyak, gitu ya, sampai kekenyangan itu bisa dipastikan itu. Sholat sebelum zuhur pasti bablas gitu ya. Maka ingat ya, fungsi tidur menjelang duhur itu adalah untuk as-suhat, untuk apa? Untuk nanti bangun malam gitu. Jadi sebagai persiapan energi biar bisa bangun di malam hari. Tetapi duhurnya berjamaah ya diminta untuk apa? Wadduhri sholli jama'atan. Dan untuk sholat duhur maka sholatlah secara berjamaah kemudian iringi dengan qobliyah dan ba'diyah. Summastagil bil khairi mimma qad kholai. Kemudian setelah itu ya setelah sholat jamaah, setelah sholat ba'diyah ya, maka kemudian sibukkanlah bil khairi dengan kebaikan-kebaikan ya sebagaimana mimma qad khala, sebagaimana ya yang sudah dilakukan sebelumnya.
Jadi dengan begitu ya bahwa aktivitas kita kebaikan. Fala talibun ilman bi ilmin yastagil, dan bagi ya, seorang penuntut ilmu ya maka sibuklah dengan ilmunya gitu ya. Jadi kalau belajar ya orang yang masih belajar ya ya gunakan waktunya kesibukannya untuk belajar dan menuntut ilmu. Wala abidun sallatala au halala ya. Dan hamba-hamba yang abid yang gemar beribadah gitu ya maka sholatlah tala dan bacalah tilawah ya membaca Al-Quran au halala atau juga berzikir ya halala dengan baca zikir ya tahlil la ilaha illallah. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang memang sudah menjadi kebiasaan kita. Orang-orang yang menuntut ilmu ya waktunya ya digunakan untuk menuntut ilmu, maka sibukkanlah ya, waktunya untuk membaca, menelaah ya, membaca kitab ya di dalam apa sehari-hari ini. Kalau seorang penuntut ilmu ya makanya banyak, ngantuknya lebih banyak, tidurnya lebih banyak, badannya susah diajak untuk bergerak ya bisa dipastikan ya kehidupannya di dalam menuntut ilmu akan lebih berat gitu. Wala abidun sallatala au halala, dan bagi yang taat ya ahli ibadah gitu ya. Dia tidak menuntut ilmu tapi digunakan sebagai seorang abid yang ahli ibadah, maka gunakanlah untuk sholat, gunakan untuk membaca Quran, tilawah Quran dan juga zikir la ilaha illallah. Tapi kalau seorang yang ahli ibadah ternyata makannya banyak, ya badannya berat, lebih suka tertarik untuk tidur, itu bisa dipastikan bahwa ibadah-ibadahnya pasti akan terganggu ya. Karena bawaannya jadi malas ya, tidak ya, untuk rajin ibadah. Wa kada ila waqtir ruqadi fawatiban. Dan demikianlah gitu ketika sudah waktu ruqad ya, sudah waktunya untuk tidur ya, maka fawatiban ya benar-benar gunakan untuk tidur gitu ya. Jadi kalau sudah waktunya tidur ya, gunakan untuk tidur. Jiddan ala hada wala takudahilah. Jadi betul-betul ya dalam hal ini eh, kesibukan-kesibukan itu ya wala taku, dan jangan sampai engkau dahila wala taku dahila, dan jangan sampai engkau melalaikan. Jadi supaya diingat-ingat ya. Jadi ada waktu-waktu untuk beribadah. Digunakan juga, disiapkan juga waktu untuk tidur ya di malam hari. Maka gunakan yang manfaat. Tapi ingat bahwa kita juga harus terjaga bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa bangun malam kalau badan kita berat gitu ya. Lebih suka, lebih tertarik ya. Antara lihat sajadah dan lihat bantal itu lebih enak lihat bantal gitu ya. Ya kalau sudah bawaannya badannya berat, ya, matanya lebih suka tertutup, gitu, ya, maka ya, aktivitas-aktivitas yang menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai al-abid ahli ibadah itu maka dikhawatirkan akan terganggu. Padahal tadi itu kita diminta untuk sholat, diminta untuk membaca Quran, ya, memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kekenyangan, zikirnya bisa ketiduran gitu ya, sambil duduk bisa saja tertidur ya. Belum selesai zikirnya, tidurnya lebih dulu. Orang-orang yang menuntut ilmu ya, thalabal ilmi ya, juga begitu.
ketika membaca kitab mungkin baru satu baris, dua baris ya, sudah menguap, sudah mengantuk dan ketiduran. Bisa saja kitabnya dijadikan sebagai bantal ya untuk tidur karena bawaan dari makan yang terlalu banyak. Maka di dalam hal ini ya, adab, salah satu adab penting di dalam makan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pastikan barang yang kita makan adalah makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram atau bahkan juga bukan makanan yang subhan. Selama makanan itu tidak disebutkan di dalam syariat Islam itu adalah makanan yang haram, berarti makanan itu adalah makanan yang halal. Dalam porsi makanan, maka kita hendaknya mengambil porsi yang sedikit. Walaupun makanan itu sangat menarik, sangat lezat, sangat menggoda, jangan sampai kemudian kita terjerumus ya dengan melampiaskan mengisi perut kita dengan sebanyak-banyaknya makanan yang sangat kita sukai, makanan yang sangat menggoda itu, yang pada akhirnya membuat kita menjadi kekenyangan. Karena dampak dari kekenyangan itu, menjadikan badan kita menjadi berat, sulit untuk bergerak, kemudian berpengaruh kepada hati kita menjadi keras, ya. Hati yang keras itu akan sulit untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kecerdasan kita akan berkurang ya, kalau kebanyakan makan. Ya, bagaimana kecerdasan bisa diasah kalau kecenderungannya adalah ngantuk, mudah tidur begitu ya. Tidak bisa digunakan untuk membaca, menuntut ilmu ya, dan tentu akan menjadi semakin melemahkan ya badan kita. Maka kita harus eh, makanan itu berfungsi untuk menegakkan ya tulang-tulang kita, bukan membuat tulang kita, badan kita menjadi lemah ya. Kalau membuat kita menjadi lemah, menjadi ngantuk berarti makannya sudah berlebihan ya. Maka ya, harus dipastikan makan yang sedikit pasti juga sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, itu adalah jauh lebih bermanfaat ya daripada kita makan dalam porsi yang banyak, dan itu juga tidak semuanya diserap oleh tubuh kita untuk energi kita gitu ya, tapi justru kadang bersarang di dalam badan kita, kemudian menjadi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita karena metabolisme kita mungkin ya tidak mampu ya untuk menyerap semuanya, dan itu akan menyisahkan ya makanan itu sebagai penyakit. Karena sebagian besar ternyata penyakit itu banyak yang berasal dari perut, dari makanan yang kita uh, konsumsi. Wa kitab Adkarin Nawawi Tolian. Dan terhadap kitab Adkar, Al-Adkar karya Imam An-Nawawi, maka bacalah telaah. Nah, kitab Al-Adkar ini ya, kitab ini berisi ya tentang zikir-zikir ya, adkar, kumpulan zikir, doa-doa yang perlu untuk kita amalkan. Ya. Jadi coba dibaca kitab, jadi juga diberikan tuntunan kitab apa yang perlu dibaca, yang bisa digunakan adalah carilah kitab Al-Adkar, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Wa'mal bima fihi tanal khairan jalai. Maka amalkan bima fihi, apa yang ada di dalam kitab itu ya. Maka engkau tanal khairan jala, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang utama ya. Kebaikan yang betul-betul nampak ya. Tanal khairan jala. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi itu. Cari, baca ya, kitab Al-Adkar karangan Imam An-Nawawi. Karena kitab ini ya banyak berisi tentang zikir, ya, tentang doa, ya, amalan-amalan akhirat yang kita bisa gunakan. Pemirsa yang berbahagia,
Maka dengan demikian, ketika kita membahas tentang adabul akli, ingat ya bahwa etika tata krama di dalam makan itu ya lebih ditekankan kepada esensi kita, bagaimana kita melihat makanan, mengkonsumsi makanan adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Kemudian jumlah yang kita konsumsi adalah jangan terlalu banyak, karena apabila terlalu banyak kita akan kekenyangan, apabila kekenyangan kita akan mudah ngantuk, akan lebih suka tidur daripada beraktivitas ya untuk menuntut ilmu atau juga untuk beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ketika waktu tidur, gunakan waktu itu seoptimalnya untuk tidur, dan ketika harus bangun terjaga di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus gunakan sebaik-baiknya. Tentu bagi orang-orang yang kekenyangan akan sulit untuk bangun di tengah malam ya, tetapi akan mudah untuk tidur ya. Bahkan tidak hanya tidur di malam hari, tetapi di siang hari itu juga akan mudah tertidur ya. Padahal di siang hari itu kita cukup tidur yang qalilah ya, yang tidur sedikit gitu ya sebelum sholat duhur ya, dan tidak kebablasan ya sampai setelah duhur, sebelum duhur sudah bangun, kemudian jamaah duhur dengan diawali dengan sholat qobliyah, kemudian sholat ba'diyah. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang masih belajar, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Atau bagi yang memang bekerja, mencari maisha, maka gunakan waktunya untuk mencari maisha dan sisakan di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Bagi yang kemudian fokus dengan ibadah karena kebutuhannya mungkin sudah terpenuhi ya, maisanya sudah mencukupi, kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga perlu membutuhkan badan yang sehat, badan yang tidak berat, badan yang mudah untuk digerakkan, dan badan yang mudah untuk menyambut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah baik di siang hari maupun di malam hari dengan berbagai macam ibadah maupun hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. Dengan melakukan sholat, membaca Al-Quran, ataupun dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian kita telah menyudahi bab adabul akli tentang tata krama etika di dalam makan, dan kita sudah jelaskan tadi ya bagaimana sesungguhnya apa saja yang perlu kita perhatikan kita berkaitan dengan masalah makan. Nah, pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas ya tentang adabun naumi. Ternyata tidur juga ada adabnya, ada etikanya, tata keramanya. Bagaimana kemudian kita umat Islam ya, hamba Allah ini ketika berbicara, beraktivitas yang berkaitan dengan tidur. Seperti apa gitu ya. Tidur yang baik tentu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini adabul akli. Insya Allah minggu depan kita akan beralih kepada bab berikutnya, adabun naumi, adab atau etika berkaitan dengan tidur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. مع السلامة